Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini alhamdulillah masuk dalam bab yang baru, yaitu bab tentang haid, dan beliau akan sebutkan juga hadits tentang nifas. Ini bab terakhir di dalam kitab Thaharah. Setelahnya kita akan masuk di dalam pembahasan kitab Shalah. Di bab ini beliau akan menyebutkan sekitar puluhan hadits dengan 10 lebih kalau dengan riwayat-riwayat yang beliau akan sebut tentang darah haid, kemudian juga diikutkan padanya darah istihadhah dan juga darah nifas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babul haid, bab tentang haid. Haid secara bahasa as-sailan, sesuatu yang mengalir. Adapun menurut istilah disebutkan oleh ulama fikih, dia adalah damun yakhruju min rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin ala sifatin ma'lumatin. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan di waktu-waktu khusus dan di atas ciri serta tanda yang khusus. Dia tidak keluar sepanjang waktu. Dia keluar di waktu khusus dan di atas sifat yang khusus. Ada nanti cirinya yang kita akan pelajari sebentar sebelum kita membaca hadis. Dan darah haid ini adalah merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para perempuan, yang menunjukkan sehatnya perempuan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam." Ini darah haid adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan atas para perempuan dari keturunan Adam. Semua wanita dari anak cucu Adam mengalami yang namanya haid.
mengalami yang namanya haid. Dan para ulama menyebutkan darah yang keluar dari seorang perempuan itu ada 3 di tempat itu, di tempat keluarnya darah itu ada 3 jenis. Pertama darah haid tadi yang kita sebutkan. Yang kedua ada namanya darah nifas. Kalau darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan bisababil wiladah, karena sebab dia melahirkan. Apakah keluarnya sebelum melahirkan atau setelah melahirkan? Yang penting dia keluar, sebabnya adalah karena melahirkan. Itu namanya darah nifas. Itu yang disebut dengan darah nifas. Darah nifas hukumnya sama dengan darah haid, cuman beda jumlah atau waktu keluarnya serta lama dan sedikitnya keluarnya. Darah yang ketiga ada namanya darah istihadah. Darah yang ketiga disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah ini dia adalah darah bukan haid, bukan nifas. Dia darah rusak, bukan kebiasaan, bukan tabiatnya. Dia keluar hanya karena ada sebab pada seorang perempuan, yaitu seperti ada uratnya yang putus atau lecet dari dalam kelaminnya sehingga mengalirkan darah. Itu namanya darah istihadah. Ini 3 jenis darah yang keluar dari seorang perempuan. Nanti sebelum kita baca hadis, ada beberapa hal yang perlu kita tahu dulu tentang masalah ini, karena penulis menyebutkan sekitar 10-an hadis saja. Jadi ada beberapa hal yang antum harus tahu sebelum kita masuk dalam hadis yang belum sebutkan. Hal yang pertama, apa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah? Karena kalau nifas sama dengan haid. Yang bermasalah nanti kalau ada seorang perempuan sedang haid keluar dari istihadahnya, atau dia sedang nifas keluar dari istihadahnya. Dan di situ tempat biasanya seorang perempuan terjadi nazif, terjadi urat yang putus, pendarahan. Sehingga butuh diketahui, butuh ditahu apa bedanya darah haid dengan darah istihadah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti ada 4 perbedaan yang mendasar antara darah haid dan darah istihadah. Perbedaan pertama dari sisi warna. Perbedaan pertama dilihat dari sisi warnanya. Darah haid warnanya hitam atau condong kepada kehitaman. Jadi kalau keluar dari seorang perempuan darah yang warnanya tidak merah tapi
hitam atau kehitaman, maka itu adalah darah haid. Sementara darah istihadah adalah darah yang warnanya merah. Merah. Warnanya merah. Ini yang harus diketahui oleh para akhwat ummahat. Demikian pula oleh ikhwan, para suami. Kan jangan sampai nanti istrinya keluar darah karena dia tidak tahu bedakan antara darah haid, darah nifas, darah istihadah. Akhirnya banyak kebaikan yang tertunda yang bisa dilakukan. Nah, ini perbedaan pokok yang pertama dari sisi warna. Dari sisi warna. Jadi ingat warnanya. Darah haid hitam warnanya atau condong kepada kehitaman. Sementara darah istihadah warnanya merah. Iya, warnanya merah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, dari sisi tebal dan tipisnya. Jadi bukan hanya kopi ini ada tebal, ada tipis. Ini juga darah. Antum harus pahami perbedaan. Ini darah haid, dia tebal. Iya. Sementara darah istihadah tipis. Jadi kalau akhwat atau ummahat bingung, ini darah haid atau darah istihadah? Ya, tampung saja. Iya, lihat saat dia mengalir. Kalau tebal berarti darah haid. Kalau tipis, merah tipis berarti darah istihadah, bukan darah haid. Dan dengan perbedaan itu nanti alhamdulillah ini juga kita bisa tenang dalam ibadah, melakukan ataupun meninggalkannya. Karena ketika ada darah haid, kemudian ada darah istihadah, ini membingungkan perempuan. Kadang dia terbebani, ini sholatnya gimana? Mau ditinggalkan, ini haid nggak? Mau tidak ditinggalkan, jangan sampai bukan. Ini bermasalah. Maka seorang perempuan harus tahu ini perbedaan kedua. Dari sisi warna darahnya, tadi sudah. Kemudian dari sisi tebal tipisnya. Ini kalau darah haid tebal, kalau darah istihadah tipis. Perbedaan ketiga. Kalau bingung, yang pertama tidak bisa, yang kedua tidak bisa, maka boleh perbedaan ketiga yang dilihat, yaitu dari sisi bau. Dari sisi bau, darah haid muntin, keris. Darah haid busuk baunya. Kan dia sudah lama di dalam rahim, kemudian mengalir keluar. Jadi bau. Sementara darah istihadah tidak busuk. Bahkan seperti darah biasa, kalau tangan teriris, mengalir, seperti itulah baunya. Tidak ada bau bahkan. Iya. Ini darah istihadah. Ini perbedaan ketiga. Perbedaan keempat. Perbedaan keempat ini setelah keluarnya. Darah haid, kalau dia keluar, tidak tajamud, tidak membeku lagi. Kan dia sudah beku di dalam rahim, terkumpul, setelah itu pecah, mengalir. Jadi dia tidak akan membeku lagi.
Sementara darah istihadah kalau dia mengalir dan tertahan, tersimpan, dia akan membeku. Dia akan membeku. Ini perbedaan yang keempat. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ada perbedaan lain yang disebutkan juga oleh selain Syekh Ibnu Utsaimin. Di antaranya yaitu ini kita jadikan kelima. Dilihat dari tempat keluarnya. Kalau darah haid keluarnya dari dalam rahim. Dari dalam rahim. Sementara darah istihadah keluarnya di luar dari rahim. Adanya urat yang pecah atau putus. Iya. Dia di luar rahim. Seperti misalnya contohnya adalah kata mereka damu al-bikaro, darah perawan. Jadi kalau ada seorang perempuan putus urat itu, maka akan mengalirkan darah. Akan mengalir darahnya. Dan kalau darah itu keluar, bukan haid, itu dianggap nifas, itu dianggap istihadah. Masih boleh bagi suaminya menggaulinya, dia tetap wajib sholat, dan akan ada hukumnya nanti. Ini perbedaan yang kelima dari tempat keluarnya. Jadi darah haid dari dalam rahim. Sementara darah istihadah di luar daripada rahim. Kemudian perbedaan yang keenam. Darah haid kalau keluar menunjukkan perempuan itu sehat. Sementara darah istihadah kalau keluar berarti perempuannya lagi tidak sehat. Lagi sakit, ada masalah. Karena mengalir darahnya. Sementara dia tidak haid. Ini diantara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan darah haid dan darah istihadah. Perbedaan terakhir yang keberapa ini berarti? Ke-7. Darah haid keluar di umur tertentu. Ada umur tertentunya. Seorang perempuan keluar darah itu. Dan ada kebiasaannya. Walaupun nanti di sana ada perempuan yang tidak punya kebiasaan. Tapi kebanyakan perempuan ada kebiasaan. Sementara darah istihadah, dia keluar tidak memandang umur. Bahkan anak kecil baru 5 tahun, 6 tahun, itu sudah keluar dari istihadah. Karena kan bukan karena dia sudah haid. Tapi karena apa? Adanya urat yang pecah, urat yang putus. Dan dia tidak memandang hari tertentu. Seperti nanti akan ada dari perempuan di masa Nabi SAW. Dia keluar darahnya tidak pernah suci. Dia keluar darahnya tidak pernah suci. Jadi selalu keluar. Ini tidak punya waktu tertentu. Ini diantara perbedaan. Kemudian pembahasan berikutnya. Pada umur berapa seorang itu berhenti dari haid? Maksudnya tidak haid lagi. Pada umur berapa? Ini kita singgung duluan ya, karena nanti penulis tidak singgung. Tidak sampaikan haditsnya. Makanya kita harus sampaikan dulu supaya nanti pembahasannya langsung bersambung dan lengkap. Pada umur berapa seorang itu tidak haid lagi? Dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Kalau Imam Ahmad dalam satu riwayat
Beliau berkata, umur paling tuanya seorang perempuan haid itu 50 tahun. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad juga beliau punya pendapat adalah 60 tahun. 60 tahun. Ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka berdua berpendapat tidak ada batasan tertuanya perempuan haid. Tidak harus bilang 50 sudah tidak haid lagi. 60 sudah tidak haid lagi. Ini pendapat Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik. Dan apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik ini adalah pendapat yang benar. Karena kenapa? Pendapat ini, jawabannya adalah pendapat ini yang didukung oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan, itu darah kotor, itu darah najis. Jauhi perempuan saat dia haid. Di sini kan tidak disebutkan umur berapa dia berhenti. Ilahnya cuma darah. Kalau ada darah, ada haid. Tidak ada darah, ya tidak ada haid. Ini pendapat yang kuat insya Allah berdasarkan ayat tadi. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula Ibnul Qayyim. Juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Muhammad Ibn Ibrahim. Syekh Mukbil, Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala memilih pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dengan dalil daripada ayat yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi. Buah dari perselisihan ini ada. Kalau antum pegang pendapatnya Imam Ahmad, berarti kalau ada darah yang keluar dari seorang perempuan setelah dia berumur 50 tahun, itu bukan haid lagi. Dia tetap boleh sholat, tetap puasa. Demikian pula kalau setelah umurnya 60 tahun, masih keluar darah, maka itu bukan lagi haid. Itu buah dari pendapat itu. Kalau antum pegang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan itu yang benarnya, berarti walaupun dia umur 100 tahun, masih keluar darah, dengan ciri yang kami sebutkan tadi. Warnanya, baunya, tebal tipisnya, membeku atau tidak. Nah, itu yang penting terpenuhi cirinya, antum bilang haid berapapun umurnya. Berapapun umurnya. Ini pendapat paling bagus dipegang. Dipegang. Iya. Ini terkait dengan umur tertuanya. Kalau termudanya kapan? Berapa? Berapa umur termudanya seorang perempuan itu mulai haid? Sama dengan pembahasan sebelumnya. Ini juga para ulama rahimahumullah ta'ala terdapat silang pendapat tentang hal tersebut. Di antara para ulama rahimahumullah ada yang berpendapat, dalam hal ini disandarkan kepada mayoritas ulama, bahwa umur termudanya seorang perempuan itu haid, yaitu awal kali dia haid, adalah ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Alasan mereka adalah karena katanya belum ada didapat perempuan haid sebelum umur 9 tahun. Maksudnya berdasarkan istiqra wa tatabbu. Berdasarkan penelitian. Jadi mereka teliti gadis turun-temurun.
Mereka melihat bahwa belum ada kejadian sebelum 9 tahun haid. Paling cepatnya 9. Kebanyakannya berapa? Kebanyakannya biasanya 15. Kan ini tanda dia telah apa? Berusia balik. Kebanyakan sekitar 14, 15. Tapi ada perempuan haid 9 tahun. Ada. Itu pendapat pertama. Dalilnya berdasarkan penelitian. Artinya kalau antum pegang ini pendapat, kalau ada darah yang keluar sebelum 9 tahun, bukan darah haid. Dia masuk darah yang tadi. Namanya darah apa? Istihadah. Walaupun di atas ciri dari darah haid yang kita sebutkan. Kalau sebelum 9, bukan. Berarti dia belum balik. Belum wajib sholat. Belum wajib puasa. Kan begitu semuanya jadinya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini adalah merupakan pendapat Al-Imam Ad-Darimi, demikian pula ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa tidak ada batasan umur paling mudanya seorang perempuan itu haid. Iya. Tidak ada umur paling mudanya seorang perempuan itu haid. Batasannya tidak ada. Tidak harus, artinya tidak ada 9 tahun begitu. Iya. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Dan insyaAllah ta'ala ini pendapat yang kuat. Sekali lagi dalilnya apa? Ayat. Kan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakan, itu adalah darah najis. Jauhi perempuan saat dia haid. Di sini kan tidak ada ditentukan umurnya. Kapan keluar darah dengan ciri atau tanda dari darah haid, kita katakan haid. Kita katakan haid. Karena Nabi SAW katakan, damul haid yura. Darah haid itu dikenal. Darah haid itu diketahui. Kalau memang ini perempuan baru pertama sekali haid, sehingga dia tidak bisa membedakan darah haidnya, kan ada ibunya, ada ayahnya yang tahu ciri darah haid. Ada saudarinya, ada tantenya, kan gampang. Nah, ini nanti juga kita akan bahas. Seorang perempuan yang keluar darah istihadah belum punya kebiasaan haid. Di hadis insya Allah kita akan bahas. Ini pendapat yang kuat. Tidak ada umur termudanya seorang perempuan itu haid. Artinya kapan dia keluar umur 9 tahun di atas ciri darah haid, kita katakan haid. Umur sebelum 9 tahun haid. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, yang penting mulai keluar darah. Dengan ciri dan tanda darah haid, kita langsung bilang apa? Kamu haid. Kita langsung katakan kepadanya, berarti kamu sedang haid. Berarti kamu sedang haid. Ini Masya Allah pendapat yang kuat. Dan memang kenapa kita kuatkan ini? Itu disebabkan karena tidak ada dalil pembatasan umur termuda itu. Ada sebenarnya mereka nukil perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendukung pendapat itu, yaitu kata Aisyah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, idza balagatil mar'atu tis'a sinin fahiya imra'ah. Apabila seorang perempuan sudah mencapai umur 9 tahun, maka dia perempuan sudah, bukan lagi anak-anak. Tapi ini ucapan Aisyah dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi tanpa sanad di dalam sunannya. Makanya ini tidak benar, ini tidak sahih karena tidak punya sanad. Karena tidak punya sanad, makanya tidak bisa dipegang. Kalau seandainya itu adalah hadis yang dinukil dengan sanad dan sanadnya sahih, sudah itu adalah pemutus dari perselisihan. Itu adalah pemutus dari perselisihan. Ini
terkait dengan umur paling mudanya seorang perempuan itu haid. Kemudian berikutnya lagi, berapa lama, berapa hari seorang perempuan itu haid, dan berapa lamanya serta paling sedikit. Ini seorang perempuan kalau haid, berapa yang dianggap haid paling sedikitnya dan berapa terlamanya. Iya, ini juga masalah dibicarakan oleh para ulama kita. Berapa lama seorang perempuan itu dianggap haid? Kalau tadi umurnya, kalau ini keluarnya darahnya. Dan berapa paling rendahnya, paling sedikitnya seorang perempuan itu baru disebut dia haid. Para ulama dalam masalah ini mereka berselisih pendapat tentang berapa paling sedikitnya seorang perempuan itu haid. Banyak sekali pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan paling sedikitnya adalah sehari semalam. Paling banyaknya adalah 15 hari. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu madhabnya dalam madhab fikih dari orang-orang Syafi'iyah. Mereka katakan seperti itu. Paling sedikitnya sehari semalam. Dan paling lamanya 15 hari. Artinya kalau keluar darah kurang sehari semalam bukan haid. Menurut madhab Syafi'iyah. Bukan haid menurut madhab Syafi'iyah. Dan kalau sudah lebih dari 15 hari juga bukan lagi haid. Bukan lagi haid. Itu adalah darah istihadah. Ini nanti berpengaruh dengan pembahasan kita nanti di hadis yang akan datang. Jadi antum ingat baik-baik ini masalahnya dulu. Supaya nanti insya Allah kita lebih mudah memahami nanti hadis-hadis yang akan datang. Sementara ulama lain lagi dari kalangan Hanafiyah, mereka berkata paling sedikitnya 3 hari 3 malam. Paling banyaknya 10 hari. Artinya dalam pendapat ini Hanafiyah, kalau ada orang haid kurang dari 3 hari, bukan haid. Berarti itu darah rusak. Misalnya keluar darahnya sehari 2 hari. Setelah itu putus. Tidak sampai 3 hari. Maka sudah, bukan haid itu. Jadinya kalau kamu tidak sholat tadinya, harus kamu qadha itu 2 hari. Itu keharusannya. Kan ini bukan darah haid. Menurut Hanafiyah. Sementara kalau orang-orang Hanabilah, mereka punya pendapat tidak ada batasan paling sedikitnya. Paling banyaknya adalah 17 hari. Jadi dia melewati 2 pendapat tadi. Kalau Syafi'iyah 15. Kalau Hanafiyah 10 paling banyaknya. Kalau Hanabilah 17 hari. Paling sedikitnya tidak ada. Kalau Hanabilah. Iya. Dan dalil yang mereka pakai itu untuk mengatakan 10, 15, 17 semuanya berdalil dengan penelitian. Semuanya berdalil dengan penelitian. Itu mereka teliti para perempuan yang haid dari masa ke masa
belum ada katanya yang lewati 10 kalau Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah belum ada yang lewati 15. Kalau Hanabilah ada pernah 17. Semuanya penelitian. Semuanya adalah penelitian. Dari madhab-madhab tadi itu. Iya. Mana yang kuat? Dari 3 pendapat. Sudah ada pendapat. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dari pendapat itu, mana yang paling kuat? Yang benarnya, kalau kita berdiri di atas dalil, bukan penelitian. Karena kalau penelitian, bisa saja berubah. Lihat, di zaman Hanafiyah, hanya 10. Zaman Syafi'iyah, sudah ada 15. Zaman Hanabilah, sudah ada berapa? 17. Kalau kita bersandar pada penelitian, ini bisa berubah terus. Makanya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, demikian pula Syekh Mukbil, mereka berpendapat tidak ada batasan berapa paling sebentarnya, paling sedikitnya, dan tidak ada batasan berapa paling lamanya. Itu insya Allah yang paling kuat. Kenapa? Pondasi pokok kita adalah ayat. Ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Yang kita sebutkan sudah berapa kali ini. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan itu darah kotor, itu najis. Jauhi perempuan saat haid. Ini kan ilahnya adalah darah. Kapan keluar darah? Dengan ciri dan tanda darah haid yang kita sebutkan. Dia hitam, condong kehitaman, bau, tebal, keluar tidak membeku lagi. Sudah haid. Bahkan kata para ulama, walau sa'atan, walau dum'atan wahidatan, walaupun sesaat, walaupun setetes, keluarnya busuk, tebal, ya kan? Dari dalam rahim, walaupun setetes, kamu haid. Setelah itu tidak keluar lagi, ya sudah mandi. Alhamdulillah. Iya. Karena ada perempuan haid cuman 3 hari. Ada perempuan haid cuman sehari. Ada perempuan haid cuman sedikit. Walaupun kebanyakan perempuan haid itu 7 atau 6 hari. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan hadisnya di kitab. Dan belum ada perempuan haid yang melewati 17 hari berdasarkan penelitian. Bahkan para ulama menyatakan kalau memang darahnya keluar terus dan dia tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan darah, maka anggap haid sesuai dengan kebiasaan kebanyakan perempuan. Atau memang kalau semuanya tidak teratur, maka duduklah 15 hari. Setengah sholat, setengah tidak sholat. Ini kata para ulama dan nanti kita akan sebutkan nanti tatkala ada kasus perempuan yang keluar darah istihadonya. Jelas ini adalah pendapat yang kuat. Tidak ada paling sedikit, paling sebentarnya, dan tidak ada batasan paling lamanya. Walaupun di sana tidak ada perempuan yang pernah haid melebihi 17 hari. Berdasarkan penelitian. Ini beberapa pembahasan pembuka untuk haid. Terakhir, ciri atau tanda jika seorang perempuan itu telah suci. Maka perempuan mereka ada 2 tanda sucinya. Tanda pertama, keluarnya cairan putih.
tidak ada lagi keruh, dan tidak ada lagi kuning dari cairan itu. Kan seorang perempuan keluar darah, sampai nanti kurang darahnya, sampai tinggal coklat, keruh, bercampur. Ya, setelah itu sisa tipis sampai putih keluar. Itu sudah suci. Itu tanda pertama. Tanda kedua adalah keringnya tempat keluar. Karena tidak semua perempuan keluar tanda tadi. Ada perempuan juga dia suci kalau sudah tidak ada lagi yang keluar. Kering tempatnya. Cara mengetahuinya tinggal dia taruh tisu atau kapas. Ketika tidak ada lagi coklat atau semisalnya, maka dia telah suci. Maka dia telah suci. Ini dua tanda suci yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan mereka yang suci dari haid. Alhamdulillah, ini awal, nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan baca hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ini ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sebenarnya, nggak tahu mengeluh atau mengadu. Tapi kita baca saja, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ustadz, apakah ucapan ini baik dan pantas diucapkan oleh ikhwan? Jangan tersinggung ya kalau antum ada dalam pertanyaan itu, dalam pertanyaan ini. Jelas kita tidak ada niat untuk membongkar aib. Kita cuma ingin bagaimana sebenarnya sikap terbaik kita terkait dengan apa yang ditanyakan ini. Dan antum sebelum ana jawab, ana bilang ke antum, man nasuhak faqad ahabbak. Ana sama antum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga. Siapa yang menasihati antum, maka dia cinta kepada antum. Ana senang antum mendapatkan apa yang saya dapat berupa kebaikan. Itu saja ikatannya. Kepedulian antara kita itu hanya sekedar itu. Karena senang semua kita tahu kebaikan. Jadi ini ada ucapan ikhwan yang sudah pintar baca kitab. Dia berucap, kalau kita ingin menguruskan ikhwan dan akhwat atau ingin menjodohkan, maka jangan pertemukan akhwat yang bercadar atau belajar dengan ikhwan yang belum lama kenal dakwah. Apalagi ikhwannya belum bisa baca kitab atau tidak tahu bahasa Arab. Ini tidak pantas. Kasihan akhwatnya. Kemudian kalau ikhwannya belum baru atau belum bisa baca kitab, maka carikan saja akhwat atau wanita yang belum bercadar minimalnya. Mohon arahan dan nasihatnya. Masya Allah. Ini ikhwan ini pemerintah. Dia KUA yang mengatur hubungan pernikahan. Iya. Ya, akhi, bisa saja itu ikhwan sekarang tidak bisa baca kitab, tapi beberapa tahun kemudian dia jadi ustadz, pintar baca kitab. Sehingga kita tidak kecewa mengurusnya dengan akhwat yang sudah bisa baca kitab. Demikian pula sebaliknya.
Bisa saja sekarang ini akhwat dia baru saja kenal ngaji, tapi memang dia dapat hidayah dari Allah, hatinya jujur untuk mau tahu kebaikan. Kenapa kita tidak urus dengan ikhwan yang sudah bisa baca kitab? Siapa tahu dia jadinya bisa pintar baca kitab karena suaminya pintar baca kitab. Kenapa kita halangi orang dari kebaikan? Standar dari Nabi SAW itu bukan itu. Kata Nabi SAW, "Tunkahul mar'atu li arba." Perempuan itu dinikahi karena 4. Perhatikan ini 4. Tidak ada baca kitab gundul. 5 liha, walinasabiha, wajamaliha, wabidiniha. Dia dinikahi karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya dari orang baik-baik, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Baca kitab itu kan Masya Allah, itu tambahan bonus. Tapi agamanya baik, itu yang dilihat. Demikian pula ini akhwat, demikian pula ikhwan. Tidak ada syarat baca kitab. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Kalau datang kepada kalian, wahai para bapak, akhwat, orang yang kalian suka akhlaknya, terima. Suka akhlaknya, tidak ada dibilang. Kalau datang kepada kalian yang sudah pintar baca kitab, maka terima. Ya kapan kita nikah? Di majelis ini yang pintar baca kitab siapa? Satu saya, alhamdulillah saya mengaku. Kan begitu? Saya sudah menikah dan tidak mau menikah lagi. Gimana caranya? Kasihan akhwat. Kalau harus apa? Pintar baca kitab. Kan begitu? Susah kalau begitu syaratnya. Yang penting syarat dari Nabi SAW adalah kalian ridho akhlaknya, terima. Terima. Iya, kita tidak tahu ke depan. Siapa tahu besok dia dapat hidayah, punya waktu luang untuk belajar baca kitab gundul, akhirnya bisa. Iya kan? Berapapun umurnya, jangankan ikhwannya atau akhwatnya masih berumur 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun pun tidak ada masalah. Al-Imam Al-Kisai rahimahullah 40 tahun baru dia belajar jadi ulama bahasa. Bukan orang Arab. 40 tahun. Jadi tugasnya dia kerjanya pengembala kambing. Itu orang pengembala kambing. Datang seorang ibu, dia marahi anaknya. Jangan kau seperti itu Kisai. Kerjanya cuma pengembala kambing. Sudah 40 tahun umurnya. 40 tahun. Langsung dia merenung. Bah, saya sudah jadikan contoh yang buruk. Sudah bilang seperti itu orang. Akhirnya dia tinggalkan gembala kambingnya. Dia pergi belajar bahasa Arab. Jadi ulama bahasa Arab. Kita tidak tahu ini orang 40 tahun. 40 tahun. Jangan seperti itu. Seakan-akan takdirnya orang itu ada di tangan kita. Jangan sombong jadi orang ikhwah sudah pintar baca kitab. Iya. Jangan sombong jadi orang yang sudah pintar baca kitab sehingga menetapkan syarat seperti itu. Iya. Tidak boleh seperti itu. Jangan haramkan orang pada kebaikan. Jangan haramkan orang kepada kebaikan. Iya, kalau ada orang sudah baik, sudah bagus, kenal ngaji, urus saja. Apa masalahnya? Yang penting dia punya uang panai. Iya kan? Punya mahar. Itu masalah itu dia tidak punya uang sama sekali, kita urus ya. Tidak enak. Sudah lihat, sudah ketemu orang tuanya, gimana nak? Tunggu pak, saya kerja dulu. Kan tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Ada pun masalah baca kitab gundul, bisa menyusul. Bisa menyusul. Bisa. Dan itu masalah belajar saja. Jangan tidak bagus kalau kita syaratnya seperti itu. Iya. Tidak bagus kita punya syarat seperti itu. Iya, wallahu alam.
Ini ada pertanyaan. Pada saat mandi wajib, adakah tuntunannya mengguyur badan bagian kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali? Iya. Kalau yang kanan baru kiri, ada. Kalau 3 kali, wallahualam. Kalau 3 kali, wallahualam. Kapan boleh memakai sabun ke seluruh badan saat mandi wajib? Kalau kita sudah siram kepala, sudah siram seluruh badan. Ya kan, memang kan seperti itu. Masa kita mau pakai sabun belum basah? Cocok nggak? Iya kan? Tentunya setelah siram semuanya, itu kan sudah mandi sah namanya, mandinya. Setelah itu kita sabun, sampo, tidak ada masalah, wallahualam. Kemudian berikutnya, ini lagi. Anu lagi ini ya. Ini tolong nasihatnya Ustaz, karena ada seorang ikhwan melarang berjualan di satu tempat dengan jenis barang dagangan yang sama untuk berjualan di tempat tersebut. Sehingga ikhwan yang dilarang tersebut merasa sakit hati dan tidak mau berjualan lagi bersama ikhwan yang melarang berjualan di tempat itu. Ini curhat lagi ya. Iya. Sama seperti tadi, kita yang mengatur seperti itu tuh pemerintah. Kamu jualan di sini, kamu jangan jualan di sini, pemerintah yang mengatur. Adapun kita jangan melarang-larang orang. Masalah rezeki itu Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Pernah Nabi SAW diminta oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sa'ir lana, tentukan harga untuk kami di pasar." Kata Nabi, "Innallahu wal musa'ir." Allah yang menentukan harga, bukan hak kita. Untuk menentukan harganya orang, kamu harus sekian ya, karena saya mau jual sekian. Bukan hak kita itu. Bukan hak kita. Terserah orang mau jual berapa barangnya. Dan terserah dia mau jualan apa. Dan tidak boleh kita larang orang. Kalau kita senang menjual barang itu, harusnya kita juga suka orang jual barang itu. Karena Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senang untuk dirinya. Dia senang dirinya jualan itu dia laku, saudaranya juga seperti itu. Rezeki tidak akan ketukar. Tidak akan terbagi walaupun ada orang 10 berjualan sama dengan barang kita. Tidak akan ketukar karena yang mengarahkan hati pedagang itu Allah, bukan kita. Allah yang mengarahkan, dia akan ke toko kita. Walaupun dia lewati, kalau memang itu rezeki kita, dia akan kembali. Betul nggak? Kita boleh bertanya, mana Haji Akis, temanku? Tidak ada datang ya? Baik. Oh, di situ orang butung semua. Baiklah, yang menunjuk juga orang butung. Iya. Haji Akis di lantai pertama. Kalau Haji Asri di lantai 3. Saya hafal lantainya ya, karena teman dekat. Baik. Sekarang Haji Asri, ada nggak di lantai pertama, kedua yang jual seperti jualan tak? Tapi kenapa ke lantai 3? Apa jawaban kita? Apa jawaban tak sebagai seorang muslim? Sudah diatur oleh Allah yang atur rezekinya. Kita cuma dituntut keluar dari rumah, pergi buka toko. Siapa yang datang beli? Allah. Jualannya sama di butung. Kan begitu? Allah yang mengatur. Iya. Orang beli di mana? Orang beli di mana? Tidak perlu kita larang-larang orang. Tidak perlu. Iya. Semuanya sudah diatur kita berapa dapatnya hari ini, besok, lusa,
sudah diatur semuanya. Ya, apalagi masalah memang rezeki kan ada hadis. Sebelum kita lahir, bahkan saat kita berumur 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari di dalam rahim. Datang malaikat menulis rezeki kita. Berapa yang dia akan dapat sampai meninggal. Sudah ditentukan, pada tahun sekian si fulan akan jualan ini. Dan dia akan mendapat keuntungan sekian. Sudah ditulis. Sudah ditulis. Itu yang perlu kita yakini. Wallahualam. Tadi sudah bunyi. Keberapa bunyi? Kedua ya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu berarti. Afwan kalau lama-lama tadi dua pertanyaan. Kita cukupkan, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Hari ini antum ya pulang seperti biasa, selesai dari sini langsung pulang saja, tidur seperti biasa, tidak perlu antum banyak gaya. Alhamdulillah. Iya, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.